Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamila Ryan dengan NIM K1A1222081. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan apa itu Argopterygia radians. Mari simak video kali ini. Jadi, Argopterygia radians adalah sejenis kerang yang termasuk dalam famili Pectinida. Sekarang saya akan membahas morfologi Argopterygia radians yang mencakup beberapa karakteristik fisik yang khas. Untuk morfologi Argopterygia radians, yang pertama itu bentuk tubuh. Argopterygia radians memiliki bentuk tubuh yang cekung dan simetris. Yang kedua itu ukuran kerang. Ini memiliki ukuran yang bervariasi dengan panjang cangkang mencapai sekitar 7 cm hingga 10 cm. Yang ketiga itu warna. Cangkang Argopterygia radians umumnya itu berwarna putih atau kecoklatan dengan pola garis-garis yang khas. Yang keempat itu permukaan cangkang. Permukaan cangkang kerang ini halus dan mengkilat dengan tumpukan garis-garis pertumbuhan yang terlihat pada bagian dalam cangkang. Yang terakhir itu struktur internal dalam cangkang. Terdapat otot-otot yang memungkinkan kerang ini membuka dan menutup cangkangnya. Argopterygia radians juga memiliki organ reproduksi, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah yang berkembang dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik mereka yang serupa. Klasifikasi ilmiah menggunakan sistem hierarki yang terdiri dari beberapa tingkatan termasuk filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Argopterygia radians adalah sejenis kerang yang dikenal sebagai kerang teluk atau bascolet dalam bahasa Inggris. Berikut ini penjelasan klasifikasi Argopterygia radians. Yang pertama itu filum mollusca. Jadi filum mollusca mencakup kelompok hewan intervertebrata yang memiliki tubuh lunak dan biasanya dilindungi oleh cangkangnya. Mollusca mencakup sejumlah besar spesies seperti kerang, siput, dan cuncuni. Yang kedua itu kelas Bivalvia. Jadi, kelas Bivalvia mencakup kerang-kerangan atau mollusca bertumbuh lunak dengan cangkang yang terdiri dari dua bagian simetris. Kerang-kerangan memiliki dua cangkang yang dapat membuka dan menutup untuk melindungi tubuh mereka. Yang ketiga itu ordo Pectinida. Jadi, ordo Pectinida mencakup kerang-kerangan dalam keluarga Pectinida. Kerang-kerangan dalam ordo ini memiliki cangkang simetris dengan pola bergelombang pada tepinya. Yang keempat itu famili Pectinida. Jadi, famili Pectinida mencakup kerang-kerangan yang memiliki cangkang simetris dengan pola bergelombang pada tepinya. Famili ini termasuk kerang teluk, Argopterygia radians, dan beberapa spesies lainnya. Yang kelima itu genus Argopecten. Genus Argopecten mencakup kerang-kerangan dalam famili Pectinida. Kerang teluk adalah salah satu spesies dalam genus ini. Yang keenam itu spesies Argopterygia radians. Spesies Argopterygia radians adalah kerang teluk atau bascolet. Spesies ini memiliki cangkang simetris dengan pola bergelombang pada tepinya. Kemudian saya akan membahas cara hidup Argopterygia radians yang juga dikenal sebagai kerang teluk. Adalah sejenis mollusca yang hidup di perairan hangat dan dangkal di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Mereka ditemukan mulai dari Teluk St. Lawrence di Kanada hingga Teluk Meksiko. Argopterygia radians memiliki ciri khas yang berbentuk kerucut dengan cangkang yang kuat dan simetris. Mereka memiliki dua katup yang dapat membuka dan menutup untuk melindungi tubuh mereka. Cara hidup Argopterygia radians sangat tergantung pada lingkungan perairan setempat mereka tinggal. Mereka biasanya hidup di dasar perairan dangkal seperti pasir atau lumpur di dekat pantai. Argopterygia radians adalah hewan filter feeder, yang berarti mereka memakan partikel makanan yang kecil yang terlarut dalam air. Mereka menggunakan struktur khusus yang disebut sifon untuk mengambil air dan makanannya dari sekitarnya. Argopterygia radians juga memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat menggunakan otot-ototnya. Mereka dapat menggali diri mereka sendiri ke dalam pasir atau lumpur untuk melindungi diri dari predator atau menghindari perubahan suhu yang ekstrim.
Selain itu, mereka juga dapat menggunakan otot-ototnya untuk melompat atau bergerak secara horizontal dalam air. Reproduksi Argopterydians terjadi melalui pemijahan eksternal di mana betina melepas telur dan jantan melepas sperma ke dalam air. Pembuahan terjadi di dalam air dan telur-telur tersebut menetas menjadi larva yang disebut caligar. Larva ini kemudian berkembang menjadi individu dewasa dalam beberapa minggu. Argopterydians merupakan spesies yang penting secara ekonomi. Mereka sering ditangkap untuk dikonsumsi sebagai makanan laut dan juga digunakan dalam budidaya perikanan. Budidaya kerang teluk telah menjadi industri yang penting di beberapa wilayah pantai Amerika Utara. Lalu bagaimana cara menangkap atau mengambil Argopterydians di laut? Dengan beberapa bervariasi tergantung pada metode penangkapan yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang dapat digunakan untuk menangkap atau mengambil Argopterydians di laut. Yang pertama itu penangkapan dengan tangan. Metode ini melibatkan penyelam yang secara langsung mencari dan mengambil Argopterydians dari dasar laut. Penyelam biasanya menggunakan tangan mereka untuk meraba dan mengumpulkan kerang yang terlihat. Yang kedua itu menggunakan jaring penangkapan. Jaring penangkapan digunakan untuk menangkap Argopterydians dalam jumlah yang lebih besar. Jaring ini biasanya ditarik melalui perairan dangkal di mana kerang tersebut hidup. Ketika jaring ditarik, Argopterydians akan terjebak di dalamnya. Yang ketiga itu menggunakan alat penggali. Beberapa nelayan menggunakan alat penggali khusus untuk menggali Argopterydians dari dasar laut. Alat ini biasanya berbentuk seperti sekop dengan ujung runcing yang memudahkan penggalian. Yang keempat itu menggunakan alat pemisah pasir. Metode ini melibatkan penggunaan alat pemisah pasir khusus yang membantu memisahkan Argopterydians dari pasir dan material lainnya di dasar laut. Alat ini bekerja dengan cara menyaring pasir dan membiarkan kerang tetap berada di atasnya. Yang kelima itu menggunakan peralatan penangkapan lainnya. Selain metode di atas, ada juga beberapa peralatan penangkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap Argopterydians yang lain. Contohnya itu adalah jaring penangkapan tangan, alat pengisap, atau alat pengisap udara yang digunakan untuk mengambil kerang di dasar laut. Beberapa manfaat utama dari Argopterydians itu yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua industri perikanan, yang ketiga ekosistem laut, yang keempat pembersihan lingkungan, dan yang terakhir pariwisata. Jadi daging Argopterydians juga memiliki kandungan yang di dalam dagingnya itu terdapat berbagai komponen nutrisi yang penting bagi kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa kandungan utama yang terdapat dalam daging Argopterydians. Itu yang pertama, protein. Daging Argopterydians mengandung protein dengan kadar tinggi. Protein merupakan komponen penting dalam pembentukan dan pemelihara jaringan tubuh manusia. Yang kedua itu lemak. Daging Argopterydians mengandung lemak sehat seperti asam lemak omega 3 dan omega 6. Asam lemak ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Yang ketiga itu karbohidrat. Meskipun kandungan karbohidrat dalam daging Argopterydians tidak terlalu tinggi, namun masih ada sejumlah karbohidrat yang dapat memberikan energi dalam tubuh. Yang keempat itu vitamin dan mineral. Daging Argopterydians mengandung beberapa vitamin dan mineral penting seperti vitamin B12, zat besi, zinc, dan selenium. Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah, sedangkan mineral seperti zat besi dan zinc penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang kelima itu antioksidan. Daging Argopterydians juga mengandung antioksidan seperti vitamin C, E. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.